قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-18, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ciri mereka adalah mereka menegakkan salat dan mereka membayar zakat. Dan tidak ada yang mereka takutkan kecuali Allah. Merekalah golongan yang mudah-mudahan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah litadarasuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa khashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Nabi SAW telah bersabda, riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, tidaklah satu kaum, kata Allah, berkumpul di masjid, di salah satu rumah Allah di seluruh dunia ini. Mengapa mereka berkumpul, kata Nabi? Yatluna kitabullah. Mereka mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Quran, seperti kita pada malam hari ini. Litadarasuna bainahum, kemudian saling mengajar, saling dirasah, saling membuat satu pembelajaran, pendidikan di antara mereka. Kecuali, kata Nabi, orang-orang itu akan Allah turunkan dalam hati mereka nazzalah alaihimus sakinah. Allah akan turunkan dalam hati mereka itu sakinah, ketenangan jiwa. Kita hari ini mendapatkan sakinah, tenang hati kita, tenang jiwa kita, karena kita berada dalam majelis yang tadi dikatakan Nabi SAW. Wa khasyiathumur rahmah, dan rahmat menaungi mereka. Wa hafathumul malaikah, kemudian malaikat mengerumuni mereka. Malaikat ramai-ramai datang bersama kita. Sehingga dalam riwayat lain dikatakan malaikat di bubungan masjid ini berbangga-bangga dengan malaikat di tempat yang lain. Sehingga mereka mengatakan kepada malaikat tempat lain, unzuru ila abdihi hadza, kemari, tengok ni hamba-hamba Allah ini. Maka semua malaikat diseru untuk datang ke dalam majlis ini. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini yang paling luar biasa. Dan nama-nama mereka, nama-nama tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan disebut-sebut oleh Allah. Yang menyebut Allah, bukan PM, bukan siapa orang besar di dunia ini, bukan. Yang menyebutkan kita Allah, nama kita. Maka dinamati Allah di depan para malaikat. Seakan-akan Allah yang membanggakan kita. Tengok tuh, hamba-hambaku yang kau dulu melakukan satu protes terhadap penciptaan hamba-hambaku ini. Mereka akan menumpahkan darah, ya. Mereka berperang satu sama lain. Tapi hari ini mereka berkumpul dalam satu majelis, kemudian membicarakan kebesaran Allah, membicarakan tentang pentingnya agama, pentingnya usaha dalam menegakkan agama, dan Allah membangga-banggakan nama-nama kita di majelis para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulih walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita rangkai dengan selawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, salam ta'zim kepada seluruh pengurusi Masjid Tun Abdul Ghaffar, Baba, dan seluruh AJK, kemudian seluruh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang besar tidak disebut gelarnya, yang kecil tidak sebut namanya. Kita berharap semuanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami, ya, ayahanda kita Kiai Haji Dr. Marvin Kasduri, dalam keadaan yang masih bersemangat sebetulnya walaupun sudah uzur, ya. Tapi beliau sudah mengamanahkan benar tentang bagaimana penyampaian risalah dakwah, penyampaian daripada tazkirah itu dibebankan kepada saya, anaknya, nama saya Bukhari Fasa.
ya, bin Marvin Kasduri. Istri saya masih 1, anak sudah 3. Istri saya kebetulan ikut juga malam hari ini, ya. Kenapa istri masih 1? Karena banyak tawaran, ya. Banyak tawaran, ya. Apalagi di Malaysia ini ta'zimnya sama ulama, sama para asatidz itu luar biasa, ya. Tapi saya yakin dan percaya insyaAllah, ya, kalaulah ini dikatakan tidak mampu berlaku adil, kata Allah, maka 1 saja sudah cukup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun istri saya sudah ikhlas, silakan. Istri saya orang Jawa, dia kalau panggil kita dengan sebutan Mas, ya, itu panggilan khas orang Jawa. Mudah-mudahan ada orang Jawa di sini. Ada orang Jawa. Biasanya kalau orang Jawa panggil suami, panggil orang yang terkasih itu dengan kalimat Mas, ya. Mas, ya. Senanglah kita jadi Mas, ya kan? Mas itu sesuatu logam mulia yang berharga, ya. Berharga, ya. Maka ketika dia katakan silakan Mas nikah lagi, tak apalah. Di Indonesia ada, di Malaysia ada, syaratnya 3L saja, kata dia. Yang pertama lebih cantik dari aku, kata dia. Wah, senanglah kita. Yang kedua lebih muda dari aku, kata dia. Masya Allah, ya. Tapi yang ketiga giginya mulai rapat, maka dia katakan langkai dulu mayatku, kata dia. Oh, kita tak jadilah. Jadi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala, anak saya 3. Yang pertama Muaz Musyafa, usia 16 tahun. Alhamdulillah tahun ini beliau selesai sudah, ya, khatam untuk 30 juz hafalan Qurannya, dan insya Allah sedang program untuk mengambil program alim dan seterusnya. Anak nomor 2 masih sekolah menengah, darjah 2. Kemudian anak nomor 3 ikut dengan kita sekarang, masih umur 3 tahun. Dan kami punya sebuah target, kalau boleh nanti umur 7 tahun, anak saya nomor 3 ini sudah selesai juga 30 juzuk. Bagaimana dulu Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi umur 9 tahun, ya. Imam-imam salih terdahulu itu hafal Quran di usia yang masih anak-anak, budak-budak. Tapi sekarang ketika esensi pendidikan Islam sudah semakin hilang, maka seakan-akan menghafal Quran di usia budak itu tak mungkin. Padahal mungkin saja. Semua dulu imam-imam saleh terdahulu, ya, menghafal Quran di usia-usia yang masih muda, ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah mulai muncul, ya. Bahkan ini ada satu buku yang saya bawa. Nanti ini tidak berjual beli di masjid, kita berada di luar masjid, ya. Buku ini hanya sekedar untuk membantu daripada proses dakwah di satu pulau terpencil di Pulau Nias, namanya Sumatera Utara. 5% Islam di sana, dan kita sedang membangun cawangan pesantren di sana juga. Harga buku ini Rp20 Malaysia. Isi buku ini adalah tentang satu keluarga di daerah minoriti, yaitu berhasil 10 orang anak, punya 10 orang anak. Pak Abdul Rahim namanya, sahabat saya. Itu 9 orang hafal Quran di usia 7 sampai 12 tahun. Ya, dengan pendidikan rumah. Ya, Madrasatul Ula, Muhammad Suhaid mengatakan dalam kitab Minhajut Tarbiyah Litifal, ya, seorang ulama Kuwait mengatakan bahwa Madrasatul Ula, para ibu adalah madrasah pertama dalam Islam. Jadi 9 orang anak yang menghafal Quran 30 juzuk ini dididik oleh ibunya. Dia tidak masuk madrasah, dia tidak masuk pondok. Lantas, apakah dia tidak perlu pondok dan madrasah? Perlu. Nanti selepas dia dibina dalam rumah, baru kemudian dia diserahkan kepada para kiai, diserahkan kepada ulama-ulama untuk mendidik tentang tafakuh fiddin, tentang pemahaman terhadap agama. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah ingin memberikan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Jadi kalau kita ingin diberi kebaikan, ternyata Allah pahamkan agama. Bukan Allah berikan dunia, bukan. Apabila Allah memberikan hidayah, memberikan kebaikan kepada kita, Allah pahamkan agama. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku itu kisah mereka ini, walaupun mereka sebetulnya tak ingin dibuat dalam satu kisah true story dalam sebuah buku. Tapi alhamdulillah ada seorang penulis datang ke rumah mereka, 3 hari mereka menginap di sana, melihat aktiviti pendidikan di rumah mereka. Ternyata terbuktilah sudah memang betul-betul berhasil mereka mendidik penghafal Quran di usia yang masih anak-anak, budak-budak. Dan itu menginspirasi saya. Pak Abdul Rahim mampu, kenapa saya tak mampu, saya bilang. Dan alhamdulillah anak kita umur 3 tahun ini sudah hafal 10 surah. Dia sudah darjah Iqra-nya sudah 2. Kami target umur 4 tahun sudah selesai Iqra, sudah boleh baca Quran. Bahkan yang lebih ajib lagi dalam buku itu dikisahkan Ummu Hasan, nama anak yang paling menonjol itu Hasan Al-Basri, sehingga istri beliau dinama Ummu Hasan. Ummu Hasan itu dia mengajarkan Iqra 1 sampai Iqra 6 dalam 15 hari saja. 15 hari selesai Iqra 1 sampai Iqra 6. Tuan-tuan tahu Iqra, ya, ada satu metode dalam
di Indonesia inilah, Kiai Haji Asad Humam namanya. Itu dari Yogyakarta, membuat satu metode pembelajaran cepat Al-Quran Iqra. Ada Iqra 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu Ummu Hasan mengajarkan anak-anaknya itu cuma 15 hari saja. 15 hari. Sehingga anak-anak mereka umur 3 sampai 4 tahun sudah boleh baca Quran. Kemudian mulailah takririyah. Kalau bahasa orang Mat Saleh namanya listen and repeat. Ummu Hasan membacakan, anak-anak mendengarkan dan mengulang. Padahal Ummu Hasan dan Pak Abdurrahman ini bukan hafal Quran. Bahkan mereka bercerita sama saya, beliau ini pegawai kerajaan, seorang guru sejarah, yang tak boleh baca Quran awalnya. Dari keluarga yang tak ahli Al-Quran, tapi menghasilkan anak penghafal Quran. Ini menjadi sebuah bukti sebetulnya kita mampu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila seluruh rumah di seantero kaum muslimin di muka bumi ini boleh menghasilkan para penghafal Quran seperti ini, Allahu Akbar. Kejayaan Islam akan sebentar lagi kita dapatkan. Tapi hari ini kita melihat, dan ini menjadi konsentrasi fokus dalam penyelidikan saya tentang pendidikan nubuah yang sudah semakin hilang. Hari ini tak mungkin hanya segelintir orang saja yang mau untuk menjadikan milah pendidikan anak-anak mereka dengan milah pendidikan Islam. Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Ahkam Al-Maulud mengatakan, salah satu pendidikan dalam mendidik anak-anak agar mampu mengenal kalimat thayyibah di usia mereka baru boleh bercakap. Anak-anak kita baru boleh bercakap itu umur 2 tahun. 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Ajarkan kepada mereka kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Boleh ketika mengayun dia, ketika menggendong dia, ketika membelai dia. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. Karena Ibnu Qayyim mengatakan, apabila keluar lisan pertama, mulut dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, itu hampir boleh dipastikan nanti di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat yang sama. Sekarang tuan-tuan boleh tanya lah, kalau masih ada ibu, masih ada bapak, dulu kalimat pertama yang keluar dari lisan kita ini kalimat apa? Ini penting sekali, pendidikan. Tapi hari ini anak-anak kita melihat satu prototip, satu model ibu bapak yang tak amalkan agama. Dia melihat sesuatu yang jauh daripada agama. Tapi kalau dia boleh melihat ayahnya seorang ahlu taqwa, ibunya seorang abidah, seorang ahli ibadah, maka dia boleh melihat satu sampel yang tak perlu jauh-jauh untuk di pendidikan pertama. Sehingga pendidikan pertama itu rumah tangga, bukan madrasah. Salah kita nak memastikan bahwa pendidikan anak kita yang paling berhasil itu di madrasah. Nanti ada masanya. Masa pertama, pendidikan pertama adalah di rumah. Nabi SAW telah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ini yang mau kita katakan menjadi sebuah fokus progresif daripada pemanfaatan ilmu nubuah ini. Kenapa dirahmati Allah? Kita boleh. Ya, ini sudah menjadi konsensus, sudah menjadi ijma', sudah menjadi jumhur para ulama, ulama haraki pendidikan, ulama pergerakan pendidikan, menjadikan satu prinsipal dalam pendidikan Islam merujuk kepada perkataan Imam Malik rahmatullahi alaih dalam kitabnya Al-Muwatta. Beliau mengatakan, la yuslihu hadhi akhir ummah illa ma aslaha awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat akhir zaman di belakang nanti, kata Imam Malik. Imam Malik tabi'in. Dia berjumpa dengan Malik bin Anas. Anas bin Malik, ya. Dia berjumpa dengan Anas bin Malik. Tabi'in berjumpa dengan para sahabat. Beliau mengatakan, memprediksi keadaan kita di akhir zaman. Umat akhir zaman nanti kan akan jauh daripada agama. Al-Quran sudah membuktikan. Pak Kiai sering menyampaikan ketika dalam ceramah beliau. Hari ini saya menyampaikannya. Masya Allah. Izin ya. Dalam suratul Furqan, ayat yang ke-30, Allah telah menegaskan keadaan kita hari ini.
Apa kata Allah? Wa qala Rasul inna ya qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Telah berkata Rasulku, Allah mengatakan dalam Al-Quran, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ya qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nanti umatku sesungguhnya di akhir zaman akan beramai-ramai meninggalkan Al-Quran. Al-Quran hanya sebatas dibaca sampai kerongkongan saja. Tapi tidak yatarassak fi qulubina. Tidak menjadi lil amal, tidak menjadi terbias kepada amal. Tidak terbias kepada satu sistem kehidupan. Padahal hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan pendapat seorang Profesor Gibb tentang Al-Quran. Profesor Gibb ini orientalis di awal-awal abad ke-20. Mengungkapkan satu statement yang mengguncang peradaban dunia waktu itu. Dalam bukunya Wither Islam. Bukunya Wither Islam. Width berasal kata luas. W-I-D-T-H. Width. Bentuk ketiganya wither. Wither ini keluasan Islam. Judul bukunya Keluasan Islam. Beliau mengatakan, Islam is indeed much more than a system of theology. It is a complete civilization. Masya Allah. Ini kalimat yang mengguncang dunia. Dia orientalis, Orient Timur. Dia orang barat. Orang barat yang penyelidikan ketimuran namanya orientalis. Kalau kita orang timur yang meneliti tentang orang barat, westernis. West barat. Sehingga Profesor Gibb mengatakan, kalau boleh kita mengartikan, Islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan mereka. Bukan hanya sekedar ubudiyah. Bukan sekedar teologi. Ilmu ketuhanan. Bukan itu saja. Tapi beliau mengatakan, it is a complete civilization. Dia adalah sesempurna, komplit. Komplit ini lengkap, komprehensif, syumul dalam bahasa kita. Segala macam aspek kehidupan, civilization. Ini luar biasa hari ini. Apa yang tak diatur dalam Islam? Dalam pengenalan disertasi saya ada 468 muka surat tesis saya kemarin. Alhamdulillah 21 hari bulan kemarin saya konfu, alhamdulillah. 7 tahun belajar di USM, University Science Malaysia, program PhD. Dan selesai menulis 468 muka surat dissertation ataupun tesis. Di pengenalan, di mukaddimah saya menampilkan kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Seketika dia diejek, dihardik, dicaci maki oleh kaum Quraisy Makkah. Hai Salman, kami mendengar sahabat kalian itu Muhammad mengajarkan kalian perkara buang air ya? Dicaci maki dia. Seakan-akan mengapalah agama ini sampai mengatur tentang perkara buang air. Oh, Salman begitu bangganya. Oh, syahidu ada muslim. Saksikan aku bangga menjadi orang Islam. Sekarang ini sudah hilang. Orang tak lagi bangga menjadi orang Islam. Orang sudah bangga dengan identity, activity, dan lain sebagainya berbau tentang kebarat-baratan. Kami baru pulang dari Turki dan Serbia dengan Pak Kiai 8 bulan yang lalu. Dakwah kurang lebih 15 hari di sana, 11 orang kita Islamkan. Di Serbia, negeri yang membantai Bosnia, perang Srebrenica. 8.000 orang Bosnia dibunuh, genosid oleh orang-orang Serbia. Kami datang ke sana berdakwah. Dan apa yang kita lihat di sana, bahwa pakaian-pakaian keislaman ini begitu mempesona bagi diri mereka, orang-orang Europe. Kami sudah sepakat masuk immigration, kita tak perlu pakai gaya-gaya mereka. Ini karena kenapa tak saya pakai serban ini tadi, tak sempat karena rush, nak lipat-lipat lagi rush. Biasanya saya pakai serban. Saya pakai serban ini ada asbabnya. Ya, ketika kita tak mungkin dakwah secara vulgar, secara terbuka, tak mungkin.
Dan kita tak mungkin berceramah seperti ini di sana, tak mungkin, tak boleh. Kita dakwah fardiyah. Kita dakwah bil hal. Bagaimana caranya? Kita jalan di jalan-jalanan Belgrade, ibu kota Serbia. Walaupun dari Belgrade ada satu community Muslim di Novi Pajar namanya. Nanti boleh googling Novi Pajar. Novi Pajar itu daerah community Muslim, 50 masjid ada di sana. 360 km dari Belgrade. Jadi di Belgrade kami dakwah bilhal, di Novi Pajar juga dakwah bilhal dengan jalan-jalan di jalanan Serbia. Ketika kita jalan di satu taman kota, satu keluarga datangi kita. Suami, istri, anak, adik-adik laki-laki mereka. Ada berapa? 7 orang. Seketika itu dia mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum. Kita pun heran, ini Kristen atau Islam? Ternyata dia terkesan dengan pakaian kita. Menampakkan sesuatu yang beza. Kira begitu. Menampakkan sesuatu yang beza, sehingga mereka mendatangi kita. Saya pun heran apakah dia mencari orang di belakang kita. Rupanya dia mencari kita. Where do you come from? Are you Muslim? Apakah kamu orang Islam? We are Muslim. Kami orang Islam. Dipeluknya kita. Rupanya dia minta ajarkan tentang Islam. Teach me about Islam. Cobalah kalau kami berpakaian seperti mereka. Kami pakai jeans misalnya. Kami tak pakai tutup kepala ataupun serban misalnya. Kami pakai t-shirt misalnya. Walaupun saya tidak menyalahkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, tapi ini bagian daripada ushidu ana muslim. Saksikan aku bangga menjadi orang Islam. Maka sekitar mereka datang minta ajarkan tentang Islam. Rupanya bertahun-tahun mereka hidup, istrinya belum Islam, mereka Islam. Tapi dia berkahwin belum Islam, istrinya sudah punya anak. Seketika itu dia mengajarkan Islam kepada istrinya, dan alhamdulillah istrinya diislamkan. Kita Islamkan, menangis mereka. Video ada, ya, jejak digitalnya ada. Nanti boleh kita bagi lewat Haji Musa. Ya. Senangnya mereka dengan Islam itu. Dan saya merasakan ada kebanggaan dengan identiti Muslim ini. Ushidu ana muslim. Seperti bagaimana bangganya Salman Al-Farisi ketika dihardik, ketika dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Salman? Aku bangga. Sahabat kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami, kata dia, perkara yang terbesar sampai perkara yang terkecil. Termasuk perkara buang air, kata dia. Kami tak boleh masuk ke dalam tandas dengan kaki kanan, kami masuk dengan kaki kiri. Kami tak boleh, mohon maaf, buang air dengan berdiri. Kami tak boleh memegang kembalan dengan tangan kanan. Kami tak boleh menghadap kiblat. Masya Allah, perkara-perkara kecil. Kami tak boleh, mohon maaf, buang air di tempat lubang-lubang binatang kecil, semut dan lain sebagainya. Dari sini sudah nampak. Kenapa kok dalam satu disertasi besar itu saya nukilkan kisah tentang perkara buang air? Kita ingin menegaskan kepada seluruh intelektual. Jangankan perkara politik, jangankan perkara ekonomik, jangankan perkara pendidikan, perkara buang air pun diatur dalam Islam. Kita masih ragu dengan the truth of Islam? Masih ragu dengan bangga kita menjadi orang Islam? Ini menjadi sebuah dakwah yang luar biasa. Sehingga dinamati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat yang dikatakan Profesor Gift tadi, bahwa the complete civilization dari segala macam sendi kehidupan. Nah, peradaban tadi sudah kita singgung tentang rumah. Yang hari ini esensi pendidikan rumah sudah jauh daripada tatanan yang sebenar. Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada madrasah. Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada pondok pesantren. Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada sekolah. Jadi di mana mereka? Tapi kenapa mereka, para sahabat, tidak ada dengan manhaj sistem pendidikan modern seperti yang hari ini, tapi mereka berhasil menguasai 2/3 dunia? 2/3 dunia mereka kuasai. Dengan apa? Dengan pendidikan nubuah. Tapi tuan-tuan harus pahamkan sedikit, ini ilmiah. Ini berbasiskan ilmu. Dalam hal ini ilmu sejarah.
Tuan-tuan, puan-puan mungkin pernah mendengar tentang satu istilah Darul Arqam. Bukan sebuah pergerakan hari ini di Malaysia ada Darul Arqam, bukan. Darul Arqam ini dari segi bahasa definitif, Darul rumah, Arqam rumahnya Arqam. Siapa ini Arqam? Arqam bin Abi Al-Arqam, salah seorang as-sabiqun al-awwalun, salah seorang yang awal-awal pertama memeluk Islam. Arqam dijadikan rumahnya menjadi madrasah pertama oleh Nabi SAW. Kenapa rumahnya Arqam? Karena rumahnya Arqam di perbukitan Makkah, sulit untuk dicapai oleh musuh-musuh Islam pada waktu itu, tersembunyi. Karena memang pendidikan di waktu itu, dakwah di waktu itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sunyi senyap. Jadi hadirin mati Allah, siapa gurunya? Kalau kita bicara pendidikan tidak terlepas dari 3 unsur, 3 elemen. Yang pertama guru, yang kedua pelajar, yang ketiga kurikulum. Ya, guru, pelajar, kurikulum. Gurunya siapa? Gurunya Rasulullah SAW. Guru terbaik, manusia terbaik, mata terbaik, matanya Rasulullah SAW. Hidung terbaik, hidungnya Rasulullah SAW. Lisan terbaik, lisannya Rasulullah SAW. Telinga terbaik, telinganya Rasulullah SAW. Semoga yang ada dalam majma' ini istiqamah sampai akhir dalam majlis ini, kita semua sesurga dengan Nabi SAW. Sesurga dengan Nabi SAW. Karena kita tak pernah berjumpa dengan beliau. Dan beliau nanti di hari kiamat ada satu telaga besar. Dan sebentar lagi surah ini akan famous menjelang Idul Kurban. Surah terpendek dalam Al-Quran, Al-Kautsar namanya. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kata Allah, Allah telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Jadi penafsiran ada 17 kalau tak salah. Tentang Al-Kautsar ini, saya baca dalam sebuah materi tafsir, itu ada 17 penafsiran. Dan tak mungkin kita tafsirkan. Ayatnya, surahnya pendek, tapi penafsirannya begitu banyak. Yang paling masyhur itu adalah Allah telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak, sehingga kalian apabila ingin menghitungnya, tak sanggup kalian menghitungnya. Ya. La tuhsuha, kata Allah. Ketika kalian ingin menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmatku, kata tak sanggup kalian menghitungnya. Berapa banyak ini nikmat Allah berikan kepada kita ini, Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan kepada Rasulullah itu telaga yang luas. Nama telaganya Al-Kautsar. Dan nanti kita akan menuju telaga itu untuk menghilangkan dahaga kita di hari akhirat. Dan ketika kita menuju telaga itu, Nabi memanggil kita, ummati, ummati. Malaikat menyingkirkan orang-orang munafik. Nabi dengan kasih sayang mengatakan, itu umatku, kata Nabi SAW. Tidak. Ya Rasulullah, kau tak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, kata dia. Nah, minum telaga Al-Kautsar. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, guru terbaiknya Rasulullah SAW. Betapa beruntungnya para sahabat itu. Mereka berjumpa secara fisik. Dan mereka telah digaranti oleh Allah dan Rasulnya sebagai greatest ummah, greatest generation, generasi terbaik. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. At-Taubah ayat 100. Dikuatkan hadis Nabi SAW, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik manusia kata Nabi adalah kurunku, aku dan para sahabatku, kemudian setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Muridnya siapa? Para sahabat. Pelajarnya para sahabat.
Sehingga dalam sahabat itu, dia tak akan pernah merasa kebahagiaan yang hakiki apabila satu hari itu tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sampai ketika dia memasuki surga kelak, dia katakan tak akan lengkap surga itu tanpa Nabi SAW. Tuan-tuan boleh membayangkan secara emosional, secara psikis kita, bagaimana kerinduan para sahabat bermajlis dengan Rasulullah SAW. Sehingga satu hari itu tak akan lengkap kalau tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Dan ada satu orang sahabat dalam riwayat yang masyhur mengatakan, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Kapan terjadi hari kiamat? Nabi balik bertanya kepada dia. Ini Arab Badui. Yang bertanya ini seorang Arab Badui, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, Badui inilah yang kencing di masjid. Artinya apa saya menjelaskan ini, tuan-tuan? Badui dengan Rasulullah ini kan jauh kali jarak keutamaannya. Kencing di masjid pula. Semua sahabat marah. Nabi katakan jangan, biarkan saja kencingnya diselesaikannya dulu. Nanti setelah dia buang air baru kita katakan bahwa kalau nanti buang air silakan ditandas. Luhurnya akhlak Nabi SAW. Dan memang bahaya. Kalau dimarahi dia semakin akan menyebarkan najis dia itu tadi. Dan ternyata orang, Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Barinya, orang yang bertanya kepada Nabi, kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah? Ini Badui ini tadi. Lantas Nabi balik bertanya kepada dia, apa yang kau siapkan untuk bekalmu hari kiamat? Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Solatku bukan solat yang terbaik, puasaku bukan puasa yang terbaik, amal solehku bukan amal soleh terbaik, tapi aku mencintai engkau ya Rasulullah. Aku mencintai engkau ya Rasulullah melebihi cintaku kepada istriku, kepada anak-anakku, kepada seluruh manusia, kata dia. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi. Kau akan bersama orang yang kau cintai, kata Nabi SAW. Paham tuan-tuan? Badui yang kencing di masjid masuk surga hanya gara-gara mencintai Rasulullah SAW. Konon lagi orang yang berjuang bersama Nabi, berperang bersama Nabi, memperjuangkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi. Kau akan bersama orang yang kau cintai. Luar biasa dia. Bersedia semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merindukannya. Cirinya bagaimana cirinya? Dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa mencintaiku akan bersama-samaku nanti di dalam surga. Mari tuan-tuan, tak ada sunnah kecil, sunnah besar. Sunnah semua besar. Jangan ada sebuah klasifikasi, oh ini sunnah kecil ini, oh ini sunnah besar. Tak ada, semua sunnah besar. Semua sunnah besar. Jadi bayangkan, Darul Arqam, madrasah pertama dalam Islam, gurunya Rasulullah SAW, muridnya para sahabat yang dijamin Allah dan Rasulnya, kurikulumnya Al-Quran yang turun, berangsur-angsur. Sehingga mereka duduk sebelum datangnya Rasul. Mereka tuh duduk sebelum datangnya Rasulullah SAW, menunggu wahyu apa yang turun. Maka hari namati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semua jumhur para pakar sejarah Islam mengatakan madrasah pertama Darul Arqam. Walaupun dia tidak seperti sekolah-sekolah formal. Sekolah yang kita lihat hari ini, madrasah yang kita lihat ini, pengembangan dari Darul Arqam semua. Ada guru, ada pelajar, ada kurikulum. Sarana-sarana pelengkap. Kelas belajar. Apalagi segala bentuk facility di tempat belajar. Masya Allah. Karena mati Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada sekolah, tak ada madrasah. Pulang dari Darul Arqam, ya, mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Mereka mengajarkan agama kepada anak dan istri mereka. Kita sambung sedikit tuan-tuan ya, nanti kita maksimalkan sampai menjelang Isya. Jadi ketika para sahabat kembali ke rumah-rumah mereka, berjumpa dengan istri dan anak-anak mereka,
maka akan ada lagi guru-guru wanita di rumah-rumah itu. Murabbiyah, istri-istri mereka. Jadi dulu tidak ada zaman memory card, gadget, apapun penyimpanan data tak ada. Kenapa dirahmati Allah? Steril jiwa mereka. Orang-orang dulu bersih jiwanya, sehingga untuk mencerna apa yang dikatakan Nabi itu cepat. Walaupun dalam beberapa riwayat Nabi sering mengulangi listen and repeat itu 3 kali untuk menguatkan. Kemudian selepas itu Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk takrar. Apa yang beliau sampaikan, mereka saling berbincang satu sama lain, takrir ya. Diulang-ulang. Sampai di rumah juga seperti itu. Quran yang mereka dapatkan, materi pendidikan yang mereka dapatkan, Allahu Akbar. Kemudian mereka sampaikan kepada istri dan anak-anak mereka. Kemudian anak mereka pun terpahamkan, istri mereka terpahamkan. Sehingga dirahmati Allah, prosesi pendidikan inilah yang sekarang sudah hilang. Kita tidak ada Rasulullah hari ini, tapi kan warasatul anbiya kan banyak. Nabi SAW telah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, ini materi terakhir sebagai konklusinya. Darul Arqam, rumah para sahabat. Kemudian hari dirahmati Allah, puncak peradaban di masjid. Saya sekarang sering dijemput sebagai konsultan untuk beberapa pengurusi masjid di daerah kami di Sumatera Utara, seminar dan lain sebagainya. Karena alhamdulillah kami di Masjid Nurul Iman, nanti saya boleh bagi nanti video kita, satu masjid ya kecil, tapi kita sudah punya 13 amal usaha masjid. 13 amal usaha masjid. Kita sekarang nak membuka minda kita bahwa masjid itu bukan tempat sholat belaka. Jangan ada satu perception kita, masjid itu hanya sekedar tempat sholat. Ini ada 3 materi sebetulnya. Kalau tadi boleh kita nak tampilkan sini, oke. Nanti kapan-kapan di bulan Muharram ini kita datang lagi insyaAllah. Ma'al hijrah. Saya telah buat materi bagaimana sejarah di masjid, sejarah masjid di zaman Rasulullah, sejarah masjid di zaman Umar, sejarah masjid di zaman Abu Bakar, sejarah masjid di zaman Utsman, sejarah masjid di zaman Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sejarah masjid di masa tabi'in, sejarah masjid di masa tabi'in. Nah, apa ibrahnya? Apa ibrah untuk kita? Sudahkah masjid kita seperti masjid para orang-orang saleh terdahulu? Jangan-jangan masjid kita tempat sholat saja. Tak ada aktiviti-aktiviti yang bersifat menegakkan peradaban di dalamnya. Apa sih peradaban itu? Peradaban seluruh aspek, pendidikan, sosial, ekonomi, politik bahkan. Politik bukan politik praktis hari ini, bukan. Politik itu dari bahasa polosai. Polosai itu kebijakan. Kebijakan apa maknanya? Satu orang yang ditaati, pemimpin, masjid kan ada pemimpinnya nih, pengurusi kah, EJK kah, buat satu maklumat. Bagaimana maklumat di sekitar masjid ini? Polosainya, kebijakannya itu adalah bagaimana semua menyeru kepada Allah lewat masjid. Saya kemarin terakhir beberapa tahun inilah, itu kita sama jemaah masjid sudah buat satu visi dan misi. Visinya apa? Visinya bagaimana seluruh laki-laki akil baligh ketika azan berkumandang semua datang ke masjid. Maka sistemnya dengan dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu kita datang ke pintu-pintu. 3 hari sebelum berangkat ke Malaysia semalam, habis subuh kami taklim. Saya suruh orang baca taklim, saya keluar masjid. Sampai di luar, saya sudah dengar berita ini sebetulnya. Terdengar berita bahwa ada satu keluarga miskin, ya, yang tak punya rumah. Mereka duduk kalau di sana karena banyak kuburan orang Kristen, itu kuburan Kristen kan besar, panjang, pakai mozaik. Mereka tidur di mozaik itu, mozaik kuburan itu.
Kemudian saya tanya kepada salah seorang anak yang perempuan, "Nak, kalau hujan kalian tidur di mana?" "Tidur di situ, Ustaz. Ada semacam store tempat peralatan tukang. Mereka tidur di situ." Menetes air mata. Bukhari, kau tidur dalam keselesaan dengan ekonmu. Kau tidur dengan kasur empukmu. Ada saudaramu di dekat masjidmu yang tak punya rumah. Makanya saya betul-betul kesan betul dengan seorang, ada Ustaz di Malaysia, Ustaz Ebin Liu, itu luar biasa. Ya. Itu luar biasa saya lihat. Terlepas dari apa niat itu, Allah yang tahu niatnya. Kita tidak bisa menjudge. Kita tidak bisa menghakimi. Apa dalam hati dia, kita tidak bisa menghakimi. Tapi yang saya lihat dia betul-betul menginspirasi betul. Jadi saya katakan kepada anak-anak itu, saya gak ketemu dengan orang tuanya kemarin, tapi nanti pulang dari sini saya urus lagi. Kita udah sepakat dengan orang-orang masjid, nak sewakan rumah, nak belikan peralatan masak mereka, masak untuk setakat masak air ya, masak dan sebagainya. Karena program di masjid kita salah satu dapur du'afa. Dapur du'afa di masjid ini di sebelah masjid ada dapur. Dapur untuk fakir miskin. Jadi setiap hari, 3 kali sehari, pagi, siang, petang, itu orang-orang fakir miskin datang ke dapur itu ambil makanan. Karena sudah kita upah tukang masak, standby setiap hari, itu memberi makan fakir miskin dari donasi kawan-kawan, orang-orang agnia. Dan itu kita azab sampai hari kiamat. Hari ini 170 fakir miskin di sekitar kampung kami itu kita kasih makan. 3 kali sehari. Jadi nanti keluarga ini kita kasih rumah sewa. Dia untuk makan tak ada masalah. Karena dia tinggal ambil di dapur du'afa. Kemudian kita nak uruskan sekolah anaknya. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan dari kisah ini? Dari pengalaman saya ini. Masjid itu bukan beton dan besi belaka. Masjid itu bukan tempat ibadah-ibadah kita saja. Masjid itu fungsi dan kontribusi. Masjid itu berfungsi, bermaslahat. Masjid itu memberikan kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pergerakan-pergerakan yang sudah kita lakukan. Jadi saya selesai program PhD ini, banyak teman-teman yang menawarkan saya untuk menjadi dosen pensyarah. Tapi saya sampai sekarang belum berminat. Saya katakan sama teman-teman yang menawarkan program ataupun profession pensyarah, dosen kalau di sana, saya belum berminat untuk sekarang ini, saya bilang. Saya biar di grassroots saja, saya bilang. Saya di akar-akar rumput saja. Saya berjumpa dengan orang-orang lemah, mustadafin. Saya menjumpai anak-anak yatim. Di masjid kita ada 114 anak yatim hari ini. Yatim, piatu, miskin, du'afa, terkena konflik sosial rumah tangga. Paham tuan? Sosial rumah tangga tahu? Bapak ibu bercerai, anak terlantar. Itu kita ambil. Korban bencana alam, Palu, Sulawesi Tengah. Palu, Sulawesi. Tahun 2018 saya ke sana. Dakwah jalan kaki dari satu camp ke camp yang lain. Saya bawa 29 anak dari sana. Korban bencana alam. Masuk ke masjid kita sekarang ngafal Quran. Pergerakan-pergerakan ini membahagiakan saya. Oke, mungkin menjadi pensyarah ada manfaatnya. Tapi kecenderungannya saya kurang bisa terjun ke grassroots gitu. Inginnya saya doktoral ini. Sudah cukuplah doktoral itu di akademisi, di kampus, di mana-mana. Sudah banyak. Profesor, dokter banyak. Tapi dokter yang mau grassroots, mau ke akar rumput, mau menjumpai mustadafin itu saya lihat masih jarang. Dan peradaban itu sudah dimulai. Dan saya yakin dan percaya, saya sebetulnya inspirasi bergerak di masjid ini dari Malaysia. Kami sama Pak Kiai pernah join berceramah di Masjid At-Taqwa, Kepala Batas, Pematang Bertam di Butterworth, di Pulau Pinang. Itu masjid itu dia punya pusat hemodialisa. Saya ceramah zuhur Ramadan waktu itu, bicara tentang masjid. Habis ceramah, habis kuliah, Ustaz Bukhari, ayo kita pusing-pusing masjid. Kita lihat ada 1 unit hemodialisis. Hemodialisis, saya bilang, iya Ustaz, cuci darah. Cuci darah, kami di sana namanya cuci darah. Orang yang gagal ginjal, itu 1 pekan tuh boleh 2 kali gagal, boleh dia
cuci darah, hemodialisa. Ya. Masjid itu punya pusat hemodialisis. Klinik jangan tanya, kliniknya ada. Dokternya ada. Cuci darah mahal, tuan. Ya. Sebelum Ramadan, ada satu ini masjid saya. Di sebelah masjid, gagal ginjal, kena gula. Kencing manis. Habis subuh saya ke rumahnya. Nangis dia. Bagaimana? Ini badan sudah bengkak semua. Bapak nggak boleh lagi, ini harus cuci darah, harus hemodialisis. Bagaimana? Mau ke rumah sakit pun tak ada biaya, Ustaz. Di situ memang menginspirasi betul. Akhirnya karena klinik kita sedang progres pembangunan. Masjid kita sedang progres pembangunan klinik. Agar ada free ya, layanan kesehatan free percuma untuk orang-orang miskin. Di masjid ya. Jadi akhirnya saya datang ke beliau, udah meninggal orang. Gak lama setelah kita bantu dia untuk ke hospital, kita bawa cuci darah seminggu 2 kali, naik mobil kita, naik kereta kita. Gak lama dia meninggal. Artinya apa tuan-tuan dan puan-puan? Dakwah Nabi seperti itu. Dakwah nubuah seperti itu. Nabi dakwah fardiyah. Dakwah Nabi itu secara individu banyak. Ya. Kisah tuan-tuan ya, ada satu pohon yang boleh berjalan sendiri. Ya, Nusratul Ghaibiyah ini ya. Itu ketika Nabi berdakwah dengan Badui. Orang Badui ini tanya, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam. Bolehkah sahabat-sahabat itu menjadi saksi keislamanku?" Nabi tidak memanggil para sahabat. Nabi dakwah kepadanya, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Kau ucapkan la ilaha illallah, kau akan selamat. Kau akan beruntung, kau akan berjaya. Kau lihat pohon itu, kata Nabi. Kau lihat pohon itu. Dia lihat pohon itu, dia tengok pohon itu, maka pohon itu berjalan, membelah tanah persis di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukuk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raihan menyanyikan kisah ini. Ada grup nasyid di Malaysia. Saya pernah dengar syairnya. Raihan menyanyikan kisah tentang berjalannya pokok ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rukuk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak salah judul syairnya itu Tihamah. Ya. Tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya apa tuan-tuan? Kalau kita sudah dakwah fardiyah, Nusratul Ghaibiyah turun. Artinya apa? Saya tidak menyatakan ini bukan dakwah, ini dakwah juga. Kuliah, khutbah, ceramah, ini bagian daripada dakwah. Tapi dakwah yang paling hakiki itu dakwah fardiyah. Kita keluar masjid, kita jumpa umat, kita lihat kesulitan orang-orang mustadafin, kita lihat orang-orang miskin, yang Nabi menyuruh kita untuk bergaul dengan mereka. Bergaulah kalian dengan orang-orang miskin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasihani mereka, kasihi mereka, kata Nabi. Karena Allah tolong kalian, kata Nabi, disebabkan doa-doa mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak logikkan hadis ini, saya suka tersenyum sendiri. Kenapalah Nabi menyuruh kita untuk bergaul dengan orang miskin? Seharusnya kalau logika kita, kita kan berteman dengan orang kaya lah bagus. Punya banyak harta, punya kedudukan, apa-apa saja Nabi ingin oke. Tapi Nabi tak boleh, tak bilang demikian. Artinya apa? Kalau kita mau, bukan kita melarang untuk bergaul dengan orang kaya, silakan. Tapi bagaimana rasa yang kita rasakan ini tertransfer kepada orang kaya, sehingga orang kaya pun dermawan. Dan ada bab tersendiri tentang itu kan. 2 hasad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 hasad yang diperbolehkan. Hasad kepada ahli Al-Quran, hasad kepada dermawan, orang kaya, aghnia, yang siang dan malam sibuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sehingga ada pengharapan dalam dirinya, kalau aku lebih kaya dari dia, aku lebih hebat sedekah. Itu maknanya tadi. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba membuat konklusi tadi tentang bagaimana pendidikan nubuah, Darul Arqam, ke rumah-rumah para sahabat, puncaknya di masjid. Masjid Nabawi tentunya. Kita juga seperti itu. Kita hidupkan pendidikan nubuah di rumah-rumah kita, sentralisasi peradabannya di masjid tadi. Dan nanti tuan-tuan, saya berpesan kepada kita semua dan kepada kita sendiri, munculkan seorang yang kita ulamakan di sini. Dia menjadi rujukan kita. Dia menjadi uswah kita. Dia menjadi teladan kita. Dia menjadi mercusuar kebaikan kita. Itu yang kita rindukan. Karena hari ini krisis ulama. Kami sudah merasakan di daerah kami krisis ulama.
Masjid-masjid tidak ada ulama lagi. Ulama hanya berada di level-level kabupaten. Di level-level masjid, orang-orang kampung kehilangan tokoh, kehilangan figur. Kalau di Jawa nama Kiai, kalau di Aceh namanya Tengku, kalau di Padang namanya Buya. Buya Hamka yang paling terkenal. Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Haji Musa, Haji Jamal sudah sampai ke rumahnya Buya Hamka. Masya Allah. Di situ kami berziarah ke situ, dan satu penafsiran beliau tentang masjid tadi, innama ya'muru masajidallah tadi. Innama beliau katakan itu adalah special edition. Buya Hamka menafsirkan tafsir Al-Azharnya bahwa special edition, tak sembarangan orang boleh masuk kepada golongan yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Artinya beruntung itu, kata Buya Hamka, orang yang terpilih menjadi tiang-tiangnya masjid, kemakmuran masjid. Hadirin rahmati Allah. Semoga dapat menginspirasi kita, dan untuk mengambil keberkahan kita daulat kepada Pak Kiai kita untuk memimpin doa kita, agar beliau diberikan Allah untuk kebersemangatan lagi. Karena beliau kemarin sudah mencoba untuk menyampaikan kuliah di Surau Ehsan, di Pucong Perdana. Ya, tapi karena terlalu bersemangat, akhirnya malam agak sedikit sesak nafas beliau malam ketika mau tidur. Jadi belajar dari pengalaman kemarin, biarlah beliau untuk mendelegasikan kepada saya, kemudian nanti doa khatamnya biar beliau, untuk bagaimana keberkahan ada dalam majelis kita ini. Untuk itu saya serahkan waktu dan sepenuhnya kepada beliau, dan insya Allah nanti di Ma'al Hijrah kita atur lagi schedule kita untuk kita lebih fokus kepada kajian-kajian, kuliah-kuliah tentang peradaban Islam, agar terwujudlah kerinduan kita kepada peradaban Islam yang betul-betul bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri nantinya. Itu sebagai kebanggaan bagi kita. Kepada kita mohon ampun, kepada kita saling memaafkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah Bukhari fasa menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Bukhari fasa yang salah, tolong jangan disimpan di dalam hati. Untuk itu kepada ayahanda, Pak Kiai, untuk menyampaikan doanya insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا متقين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وآياتك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في الموت اللهم بارك لنا في الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين ويا قضي الحاجات ويا كافي المقيمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Demikian kita akhiri doa para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.